Oke, audio on. Naro, Buka usaha. best, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah bisa bertemu lagi di suasana yang berbeda bersama Abang Wahyudi Kusuma Siregar, Abang WK. Lengkap. Diedankan. Diedankan. Ini udah lama saya nggak ngobrol sama beliau. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan akhir-akhir ini yang mengganggu pikiran saya, Bang. Bukan pertanyaan. Ya. Apa ya? Kelas AUJ nggak mungkin bertanya sama saya. Enggak sih. Sharing aja, kita sharing aja. Jadi saya butuh penguatan dari sisi yang berbeda, Bang. Jadi maksudnya gini, Abang itu punya kemampuan memahami literasi yang ada di dalam Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran dipahami secara lugas. Yes. Nah itu yang saya nggak punya. Gitu. Jadi di sini mungkin ingin secara teksnya mungkin nggak punya, tapi chipsnya ada. Chipsnya yang mudah-mudahan ada lah. Semua manusia tuh chipsnya ada, Bang. Chipsnya ada. Cuman kalau saya sendiri selalu menolak ketika sesuatu terjadi itu, pikiran saya menolak dulu. Belum tentu lo gini, belum tentu lo ini salah. Gitu. Nah sekarang yang ingin dibahas itu Bang, salah satunya. Karena gini, Bang, sebelumnya saya mau nanya, Abang suka nonton film? Suka nonton banget, film? suka banget. Film favorit apa? Film favorit saya Purgatory. Cerita apa? Purgatory itu cerita tentang eskatologi. Cerita tentang eskatologi. Gimana? Tapi versi ini ya, versi bule. Orang bule yang bikin. Hollywood berarti ya? Dalam apanya diceritakan secara koboi. Jadi manusia itu bisa berpindah-pindah dimensi gitu ya? Iya, dimensi. Eskatologi tadi. Nah kalau saya tuh emang sangat menyenangi film, Bang. Saya menangkap perfilman dunia ya, baik itu Bollywood, Hollywood, Prancis atau manapun juga, termasuk Indonesia, itu ada kecerdasan, ada pemikiran yang disampaikan, dideliver lewat film itu. Ya. Dan saya tangkap. Nah saya terakhir tadi malam banget nih. Saya nggak bohong, tadi malam banget. Itu nonton film Hotel Transylvania 2. Itu si Johnny. Tentang apa itu? Itu nyeritain tentang Dracula, Bang. Monster, semuanya monster. Nah, di sana si Johnny namanya. Dia itu dirubah jadi monster, tapi dia punya pemikiran seperti ini, keren loh, Bang. Kalau kita tidak akan pernah merasakan sesuatu yang terbaik dalam hidup, kalau yang kita lihat semua kejadian itu hanya keburukan. Jadi menurut si monster itu, si Johnny itu, ya berarti kita harus jadi monster juga. Iya, berarti kita harus jadi monster supaya bisa ngomong seperti itu. Harus jadi monster. Dan ini yang ingin saya bahas itu Bang. Kita itu susah sekali mendapatkan kenikmatan, keindahan, sesuatu yang terbaik dalam hidup kalau kita itu hanya melihat keburukan dalam semua kejadian. Nah ini kejadian-kejadian ini selalu aja nih. Sekarang tuh netizen sedikit-sedikit yang terangkat tuh keburukannya, sedikit-sedikit yang terangkat keburukannya, tanpa kita mengetahui apa sih penyebab seperti itu. Sehingga belum apa-apa gaduh. Akhirnya yang hanya dilihat itu endingnya aja gitu, Bang. Nah ini yang ingin saya bahas, Bang. Nah, menurut Abang nih, dari pemahaman Abang, bagaimana caranya supaya kita itu mampu melihat kebaikan dalam sebuah kejadian? Saya nih jalan nih di Tajong, Bang, Getihan. Gimana caranya saya melihat kebaikan dalam kondisi di Tajong, misal gitu. Kan orang pasti anjing goblok, aing di Tajong nyeri gitu. Nah itu, Bang, kudu waras lah. Berarti si monster itu waras. Monster waras. Jadi mungkin karena bule ya, sekarang ini kan seperti terbalik. Orang yang dianggap baik justru disebut monster, orang yang jahat disebut jelema. Nyindir ini Abang maksudnya apa? Nah sekarang kenyataan kan begitu. Yang dianggap baik kan dianggap teroris lah, pengganggu lah, destroyer lah. Padahal dia sebenarnya baik. Nah itu contoh. Rasul itu dulu juga sebutannya kan monster. Majnun. Iya, Majnun. Iya. Monster ya. Abang kalau flight ya ke Amerika pakai jenggot itu susah masuk, Bang. Karena dia nggak monster. Karena dia bisa dianggap teroris itu jenggot. Makanya. Distigmakan. Jadi stempel yang dibuat itu ya kan itu tadi. Karena tidak bisa melihat sisi baik dari semua kejadian. Padahal setan sendiri itu juga sebenarnya ada nilai kebaikannya loh gitu.
Cuman bagaimana cara bisa bentar. itu? Takut salah bang. Setan juga ada nilai kebaikannya. Ada. Kebaikannya sebelah mana bang? Setan itu nggak pernah putus asa kok. Kebaikannya. Iya. Dia punya sifat tidak putus asa. Akan aku goda. Oh, sifat tidak putus asanya itu. Cuman penggunaannya. Cuman dia menggunakannya ke sana. Ke menggoda gitu. Tapi tidak putus asanya itu kan itu baik. Sifat yang baik itu. Coba seandainya kalau sifat tidak putus asanya itu diterapkan. Kita terapkan untuk hal-hal yang manfaat ya. Yang manfaat. Ini contoh bang sekarang ya, kemarin yang paling dekat. Tapi itu ini saya juga abang keren nih. Ketika Arteria Dahlan itu ya, ngomongin apa? Melarang Kejati ngomong bahasa Sunda ya. Abang langsung bikin lagu Batak Sunda tuh. Nanti ada lagunya. Dia memanfaatkan suasana. Artinya, tapi itu udah ada sebelum ada kejadian itu loh. Betul. Sebelum ada kejadian itu. Idenya udah ada ya. Udah ada kan. Artinya daripada kita melihat hanya keburukan dalam sebuah kejadian, mending memanfaatkan kejadian itu jadi sesuatu yang positif ya. Begitu. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang buruk. Nah, ini bentar nih, takutnya salah juga. Dijelasin ini. Tidak ada yang buruk. Karena kan keburukan itu sangat subjektif. Sangat subjektif. Gimana kita? Karena manusia menerjemahkan atau menilai satu sisi baik dan buruk itu sangat bergantung pada subjektivitas dirinya. Oh, coba alkohol buruk apa baik? Lamun pakai mabok mah buruk, Bang. Tapi ada nggak baiknya? Ada. Tuh. Ada. Tai hayam oge. Tapi bagi orang yang suka mabok, pasti alkohol baik kan? Membuat dia mempelai, ya kan memenuhi gitu. Kebutuhan makanya dia. Makanya sangat subjektif gitu. Jadi keburukan dan kebaikan itu sangat subjektif. Tapi ada yang absolut juga mungkin, Bang. Membunuh secara absolut itu jahat, Bang. Perbuatannya jahat. Tapi Nabi Musa juga dia melakukan pembunuhan. Nabi Musa itu, Nabi dia, Rasul dia juga melakukan pembunuhan walaupun akhirnya dia menyadari kalau itu adalah sebuah perbuatan. Dia membunuh waktu itu penjaga yang jahat. Gitu dia ya? Membunuh untuk membela kawan. Membela kawan. Membelanya itu kan yang dinilai, bukan membunuhnya. Nilai loyalitas yang ada dalam dirinya itu kan sebuah kebaikan. Sehingga akhirnya membunuh pun menjadi ada nilai kebaikannya. Oh, jadi sebenarnya maksudnya kita selalu melihat baik dalam semua kejadian itu kita harus jangan menjudge dulu ya. Jangan. Kita telah dulu gitu. Kayak kemarin tuh kausanya apa? Karena penyebabnya apa iya, gitu. Karena keburukan itu kan sebenarnya ekses. Dia itu bukan sebab. Keburukan ekses, kebaikan juga ekses. Kebaikan juga ekses. Kebaikan juga ekses. Karena baik, buruk itu adalah hasil dari sebuah proses. Bagaimana sih hasil proses yang baik itu? Hasil proses yang baik itu ya jadi. Yang buruk juga banyak yang jadi, Bang. Ya, yang buruk juga jadi kan dia. Iya. Harus jadi dulu baru ada ekses. Baru gitu. ada nilai di sana. Cuman kan kadang-kadang kita kan terlalu subjektifnya di sana. Ketika jadinya begini, oh buruk. Ketika jadinya tidak menguntungkan buat kita anggap itu buruk. Nah ini nih. Tapi ketika menguntungkan, nah ini nih. Jadi baik kan itu makanya sangat subjektif. Nah ini nih, Bang, mental. Kalau saya salah, saya mohon maaf ya. Mental salah satu mental generasi kita tidak mempunyai nilai itu. Hanya berdasarkan sebuah penilaian subjektif. Wah, iya mah alus ieu mah. Nu nyieuna babaturan urang. Aya mah goreng, nu nyieuna batur. Nah, eta subjektif, Pak. Subjektif. Sangat subjektif. Jadi intervensi kepentingan itu sangat mendominasi. Berarti teman-teman nih, hikmahnya ya. Apapun yang terjadi, kita harus mencari titik kebaikan di dalamnya. Karena pada akhirnya baik maupun buruk itu nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Yang ada itu adalah prosesnya. Proses. Masalah baik atau buruk bukan di sana nilainya. Contoh pendewasaan nilainya. Contoh misalnya ya. Saya ambil contoh kasus Nabi Ibrahim. Dia berdakwah ke sana kemari. Hasilnya apa? Ada nggak umatnya? Ada, satu. Cuman Ismail sama Ishak kok anaknya sendiri. Apakah itu buruk?
Ya kalau dinilai. Kalau dinilai secara hasil berarti Ibrahim gagal, berarti buruk dia kan, karena dia gagal. Terus apakah di mata Allah dia buruk? Kan tidak. Dia karena dia dinilai melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia sudah menjalani proses apa yang harusnya dia lakukan. Seperti kita laki-laki suami ini, tugas kita itu mencari nafkah. Tidak ada harus mendapatkan 1 miliar ya. Tidak. Kalau dan diwajibkan kepadamu ketika kamu berusaha mendapatkan nilai tertentu. Masuk neraka semua, Bang. Neraka semua berarti. Gitu. Yang miliarder aja ya. Nah, disitulah makanya kita harus menjadi pelaku personality kita sendiri. Nah, ini ada hubungannya dengan Jibril itu ya Bang, metode Jibril Abang. Membangun personality itu dari sana. Teman-teman tonton tuh Jibril itu salah satunya adalah membangun kapasitas mental kita, kapasitas cara berpikir kita supaya kita itu lebih dalam melihat semua kejadian. Karena kalau kita berbuat sesuatu itu karena hasil, itulah yang akhirnya menjadi beban. Beban itu kan dasar. Dosa itu kan beban artinya. Jadi walaupun kita berbuat baik karena dibebani oleh nilai-nilai baik yang diciptakan orang, jadi sebenarnya kita bukan berbuat baik, akhirnya kita berbuat dosa justru. Jadi kita bersandiwara. Makanya Bang, saya itu kan Abang tahulah saya rada saklek ya kalau ngobrol. Karena saya itu setuju dengan pemikiran Rocky Gerung. Kalau pikiran kita dibasa-basikan, artinya kita munafik. Makanya apa adanya aja, lugas aja gitu. Selama niat kita baik, baru niat ya, saya juga nggak tahu Bang apakah benar enggaknya. Karena tidak ada pikiran yang buruk sebenarnya. Pikiran buruk itu nggak ada. Nah, berarti itu Bang ya. Jadi yang penting itu prosesnya. Walaupun kita dina otak mah geus aya waduh, tapi kalau nggak dieksekusi nggak jadi ya. Makanya gitu ya. Niat buruk itu kalau belum tereksekusi belum jadi dosa. Belum jadi. Tapi berpikir baik walaupun belum tereksekusi udah jadi pahala. Udah jadi. Oh, luar biasa ya. Allah Maha Penyayang. Jadi antara equivalent sih sebenarnya, equivalent itu antara kebaikan dengan keburukan itu sangat equivalent ya. Beriringan gitu ya, beriring. Karena kita tidak bisa menghindari perbuatan buruk itu, nggak bisa. Buruk itu kita terjemahkan dengan bahasa error aja ya. Sejago-jagonya manusia, sekelas apapun levelnya, mau nabi, mau rasul, mau wali, dia tidak bisa untuk tidak menghindar dari perbuatan buruk. Rasul. Iya, rasul termasuk rasul juga. Tidak bisa. Contoh sederhana lah, orang jalan tiba-tiba kejikleh. Aduh, sakit. Itu kan error. Kita tidak bisa menghindar dari yang namanya hal yang error. Fana itu ya. Fana termasuk kefanaan. Buruk, jatuh kejikleh itu kan buruk. Berdampak buruk juga kan, udah dipotong suku jadi naon. Kan nggak bisa. Makanya Quran mengatakan fala tuzaki anfusakum, jangan kamu merasa dirimu suci. Itu jangan merasa dirimu suci. Makanya ada lagu suci di dalam debu. Suci di dalam debu ya. Teman-teman, ini intinya obrolan ini kita mengajak lah, kita sama-sama belajar supaya melihat dalam semua kejadian itu adalah ada hikmah di dalam semua kejadian. Jadi pada prinsipnya kan menurut Abang itu tidak ada yang salah, ada juga belum benar. Nah, mungkin seperti itu Bang? Ya, tidak ada yang buruk. Tidak ada buruk. Tapi baik pasti ada. Pasti baik selalu ada. Tapi baik selalu menyertai. Nah, itu teman-teman, mudah-mudahan jadi hikmah. Kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Kalau teman-teman setuju, silahkan share video ini. Kalau tidak setuju, boleh komen, boleh kita berdiskusi lebih lanjut. Gimana Bang? Statement terakhirnya? Statement terakhir udah cukup barusan. Udah cukup barusan. Oke, teman-teman sampai di sini dulu. Kita lanjut di bahasan yang lainnya. Bersama kami bukan Tuhan. Tenun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.